talqin. Talqin itu dibimbing. Sabda Nabi itu mengatakan, lakinu mautakum, talqini oleh kalian orang-orang mati kalian. Jadi maut itu maknanya dalam Al-Quran itu bisa 3. Karena Allah berfirman, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya kamu Muhammad adalah mayit dan mereka juga mayit. Padahal Nabi saat itu belum wafat. Tapi Allah sudah menyebutnya dengan sebutan mayit kepada Nabi. Artinya bahwa talqin itu bukan hanya untuk orang mati, tetapi orang sebelum mati saat mereka najah atau sakaratul maut kita talqini juga. Ya, agar mereka saat meninggal di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang yang masih hidup seperti kita juga harus ditalqin. Kalau bisa ditalqin, Pak, Ibu ditalqin. Yaitu minta dibimbing oleh guru mursyid untuk ditalqin membaca la ilaha illallah. Pembahasan penting dalam kitab Sirrul Asrar yang dinisbatkan kepada Imam Sidi Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu mengenai talqin. Apa arti talqin? Dari laqana yulaqqinu talqinan, berarti bimbingan. Ibarat seorang bayi disuapkan makanan kepadanya karena dia belum sanggup menyuapkan dirinya, belum sanggup makan sendiri. Maka talqin ini adalah seorang guru membimbing muridnya untuk bisa menikmati kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Jadi yang pertama, orang yang dapat talqin zikir itu diampuni dosa. Mau diampuni dosa? Nabi mengatakan, bahagialah kalian yang sudah dapat talqin zikir. Qad ghafarallahu lakum. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Yang kedua, keutamaan dapat talqin zikir. Jadi yang pertama diampuni dosa. Yang kedua, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah disebutkan, rohani manusia, kolbu manusia itu sendiri-sendiri. Ibarat ring besi. Kalau mendapatkan talqin zikir dari mursyid, maka hati kita tidak sendirian. Seperti ring besi tidak sendirian. Itu sudah disatukan dengan ring besi yang lain. Namanya apa? Rantai. Sudah jadi rantai. Tersambung dengan hati mursyidnya. Hati mursyid tersambung dengan mursyid yang menugaskannya, tersambung dengan mursyid sebelumnya, tersambung dengan mursyid sebelumnya, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita nggak sendirian, tapi sudah dibersamakan dengan para mursyid sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka talqin zikir itulah yang menyatukan hati kita dengan mursyid sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hubungan batin kita dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika munajat, ketika curhat kepada Allah, maka bergeraklah semua mata rantai itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Doanya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mah merasa jauh dengan Allah karena jauh dengan perintahnya. Merasa nggak pantas karena kotor batin kita dengan dosa. Alhamdulillah ada mursyid, terutama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa-doa munajat kita yang dilihat adalah nabinya, yang dilihat adalah para mursyidnya, sehingga doa kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu apa? Kalau di Thariqah itu tadi. Bagaimana kita selalu ingat Allah. Nah, itu nanti ada namanya ditalqin supaya itu, kalau di sini ada taraqiyan namanya. Ilmu bertingkat. Cuman ada itu yang susahnya itu Thariqah itu cuman talqin. Jadi pendidikannya tidak ada kesananya. Itu yang bagus itu Thariqah itu justru yang naik. Mana latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul siri, latifatul khawfi, latifatul afa, latifatul naf. Nah, sementara orang taunya dari gambar itu. Ada gambar latifatul qalbi ini tanpa ijazah, tanpa mursyidnya. Itu ada muraqabah itu prakteknya seperti apa. Ahadiyah mengesahkan Allah itu seperti apa. Wa huwa ma'akum, bagaimana kita merasa bersama Allah.
Bagaimana kita merasa akrab dengan Allah? Bagaimana itu yang ditalkinkan adalah la ilaha illallah dan lafaz Allah Allah. Karena hanya dua kalimat zikir itulah yang secara langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah ilmu kenabian yang diajarkan kepada sahabat beliau yang pengajarannya secara khusus. Zikir kalimat la ilaha illallah itu dilafalkan secara keras dengan lisan kita, diajarkan pertama kali kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan zikir Allah, Allah ismu dzat, yang cara zikirnya itu adalah dengan hati, mulut kita diam, lidah kita tekuk ke langit-langit mulut kita, dan hati kita berkata Allah, Allah, Allah. Itu pertama kali diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kedua zikir itu diwariskan kepada sahabat-sahabat lainnya dan turun temurun sampai sekarang diterima oleh mursyid-mursyid thariqah yang menyebar di seluruh. Juga sudah sering kita dengar lakinu mautakum, talkinkan orang yang sedang mati, yang sedang sekarat. Tapi ketika ditanya faman qalaha fi sihhatihi, bagaimana yang mengucapkan la ilaha illallah itu orang yang masih sehat, belum sekarat? Beliau menjawab tilka aujab wa aujab, lebih wajib lagi. Sayyidina Ali bertanya, bagaimana aku berzikir? Nabi katakan, pejamkan matamu, dengarkan aku baca 3 kali. Lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah sambil memejamkan mata dan meninggikan suara. Sayyidina Ali mendengarkan, kemudian Ali menirukannya. Juga Rasulullah berpesan, ya Ali, pejamkan matamu, katupkan kedua bibirmu, lipat ke atas lidahmu, katakan dalam qalbumu Allah. Rasulullah mengajari Sayyidina Ali dengan talqin zikir. Disuruh Sayyidina Ali memejamkan kedua mata, Rasulullah pun memejamkan dua mata. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali mendengarkan Rasulullah membaca 3 kali berturut-turut. Sudah itu, lalu Sayyidina Ali disuruh membaca berturut-turut 3 kali dengan memejamkan 2 mata. Ujar ulama, sugianya ditutup dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ini pentingnya tarekat itu supaya kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita amalkan tarekat yang baik pagi sama sore, dalam tarekat sadariyah khususnya yang sudah bertarekat. Selain sadariyah, tabarukan tidak apa-apa, tapi jangan meninggalkan tarekat pertama. Tidak boleh meninggalkan guru pertama, tidak boleh, harus dijalankan guru yang pertama. Adapun tabarukan silahkan saja, asal tidak meninggalkan guru pertama. Al-Fatihah. Demikianlah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Artinya, tidak dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Imam Hakim mengatakan, maksudnya janji kepada Allah itu orang yang mendapatkan talqin zikir dari Allah dengan perantaraan guru, mursyid, khalifah, al-hayy yang masih hidup.
Al-Kamili yang sempurna, Al-Musalsili yang mempunyai mata rantai silsilah, ila Sayyidil Kaunaini, kepada Nabi yang bergelar Sayyidil Kaunaini, ila Jibrila, sampai Jibril, bahkan ilallah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya orang tehayang nele muharramat kumaha ilah toriko dididik tadi zahir mangges capek kuali mulai pendidikan batin golbu dikelilingi ku lelembutan latifatul kolbi ye esina latifatul kolbi handapen golbu belah kenca 2 jari. Nah, nukos kieu ngaranna nafsul lawamah. Nafsul lawamah ayat 9, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujmu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-goplah. Mulai ku urang dibanting make zikir sesuai jeung aturan guru. Perem matana. Gomid ainaika wa a'li lisanaka wadmum sapataika. Gol. Allah, 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 Allah. Mulai urang. Perem. Kemudian kenapa ditalkinkan? Kenapa mesti ditalkinkan? Kalau ada orang mempermasalahkan Abdul Somad sudah talqin tarekat, maka dia sudah bid'ah. Kalau begitu, Anda juga melakukan bid'ah, karena baca Quran itu dengan talqin. Laqana yulaqqinu, mulaqqin si syekh, kita mulaqqan. Laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati la ilaha illallah. Guru mentalqinkan la ilaha illallah, kata mulut dia. Jalannya begini, kata dia. Maka talqin itu metode pendidikan dalam Islam. Bagaimana kita tahu membaca alif lam mim? Itu kan dari talqin. Kalau dari PDF, alama, alam nasrah dengan alif lam mim sama tulisannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pertama tahfiz Quran kan gitu, dikomplainnya gurunya. Itu tunjukkannya. Ini alif lam mim, kenapa di sini bacanya alam? Kenapa di sini alif lam mim? Itu tahu lewat talqin. Belajar hadis pun melalui talqin. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan talqin dalam zikir, maka bermasalahlah semua ilmu kita ini. Jadi talaqi, musyafahah itu adalah nama lain dari talqin. Hadis, akidah, kita ini rata-rata kita bertalqin ke guru kita. Maka siapa yang tak bertalqin berarti dia dapat dari mana? Dari buku. Tahammul wal ada, level yang paling rendah adalah wijadah. Wijadah ketemu. Ketemu di mana? Ketemu di buku, walaupun itu diakui, tapi dia tetap mesti bersambung. Dalam hal zikir, dia tidak sekedar ilmu, tapi di sana ada mauhibah, di sana ada barokah, di sana ada faid, limpahan, limpahan dari tuan-tuan guru. Itulah yang kita harapkan. Maka dengan duduk ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan faidul barakah. Mulang kitab kita termasuk tarekoh. Jadi dia termasuk keputusan muktamar tarekoh, mutamatu qiraatul kutub iki termasuk tarekoh iki. Tapi nek mutamatu qiraatul kutub kan yang bisa kan orang-orang alim, orang awam nggak bisa. No. Mulane wong awam curu musuh aku rasa melu tarekoh qadiriyah maksudnya pun ajib maca kitab kan termasuk tarekoh wis sok ngalim jenenge. Menunggu yang bisa kan orang alim. Maka dulu salah satu keputusan muktamar kongres tarekoh pertama tahun 57 di Tegalrejo tahun 57, salah satu keputusannya bagi orang awam masuk tarekat hukumnya wajib. Karena orang awam nggak bisa membersihkan hati sendiri, nggak bisa ngasih dewi. Kalau orang alim nggak wajib, yang wajib orang awam. Itu putusan Basul Masail Tarekat tahun 57 di Tegalrejo. Bisa rampung kaya ngono, menunggu Waliullah Mbah Kiai Haji Sirap Payaman Mursyid Tarekoh Sadiliyah ngadeg ngacung mendika
saya setuju putusan tadi, orang awam ini wajib masuk tarekat, baiat tarekat. Kalau orang alim nggak wajib. Saya kepingin tanya, tolong para kiai yang hadir semuanya di sini, yang alim siapa? Coba tunjuk jari gitu. Mbak Sirat, nanti kok kalau setuju. Wong kudu wong awam wajib ingat tarekat, nek wong alim ora wajib. Mergo wong alim wis iso golek dalan dhewe. Kok setuju? Coba kalau badhe tangklep niki kiai sinten kathah sing ten iki sing ngalim sinten ngacung ngoten lho. Ora ono kiai semuanya ngacung. Berarti jenengan wajib kabeh ingat tarekat. Ora ono sing. Lha nek rumangsa ngalim malah goblok. Ya. Mangkola ana alimun bahwa laisa bi'alimin. Barang siapa yang saya sudah mampu, saya alim, itu menunjukkan dia masih bodoh. Wah, aku iso nek ngono. Ya, merasa alim itu berarti menunjukkan dia masih bodoh. Mangkola ana alimun bahwa laisa bi'alimin. Itu tahun seket itu nalika semono Mbah Maksum Lasem isih sugeng hadir, Mbah Kiai Baidowi Lasem yo hadir, dan masih banyak para ulama hadir nang kono. Kongres pertama di Tegalrejo